Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejawat senior, hadirin sekalian, virus corona mulai masuk sebagai wabah pada akhir tahun 2019 dan karena penyebarannya yang menimbulkan perhatian secara internasional pandemi COVID. Upaya-upaya kesehatan telah banyak dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan di lapangan, baik dalam bentuk promosi pencegahan, perawatan medis dan lain-lain. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, kan mata rantai penyebaran virus menjadi perhatian utama yang merupakan kewajiban kita semua. Tidak hanya pemerintah dan tenaga medis, namun kita aktif masyarakat. Upaya pencegahan penyebaran virus juga menjadi tujuan utama ketika melakukan perawatan jenazah, terutama jenazah dengan status suspek dan positif COVID. Pemirsa dan sejawat sekalian, sudah hadir bersama saya dua narasumber dari Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko Legal, Profesor Dr. Budi Sampurna, DFM SPM Konsultan, atau kemudian pengembangan Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko Legal, serta Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, spesialis forensik legal konsultan, Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal sekaligus Kepala Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Topik yang akan kita bahas adalah tentang tata laksana jenazah pada kondisi pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan sumber pertama, Prof. Budi Sampurna untuk menyampaikan terima kasih Pak Arya dan terima kasih juga kepada penyelenggara. Pertama saya akan menyampaikan aspek etik dan COVID. Saya perlihatkan angka-angka ini, angka yang sudah beberapa hari lalu sebetulnya. Yang jelas kita sekarang pada posisi yang sudah kejadian COVID-19 ini hebat dan di Indonesia sudah mengalaminya, dan oleh karena itu kita sekarang pada posisi melakukan penanggulangan yang melakukan pencegahan terhadap penularan dan juga sedemikian rupa sehingga kita tujuan akhirnya mempercepat saya ingin memperlihatkan undang-undang yang mengatur tentang wabah penyakit menular. Di bab 5 menyebutkan bahwa upaya penanggulangan pasal bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi salah satunya penanganan jenazah akibat. Dan kita bisa melihat di penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ini adalah semua jenazah yang kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah yang dapat menimbulkan harus dilakukan secara khusus penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya. Di dalam pasal 7-nya diatur bahwa pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah. Di pasal 13, barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung
dan dapat menyebabkan wajib mematuhi ketentuan. Dan pasal 14, pasal 4 dan 5, pasal 15 itu tentang ketentuan pidana. Ada memang ketentuan pidananya, tapi hanya saya perlihatkan di sini bahwa ancamannya kalau dan melakukannya diancam dengan 1 tahun, dan kalau lalai maka ancamannya menjadi kalau tentang menghalangi pelaksanaan penanggulangan waktu. Sedangkan kalau sengajanya tadi mengelola keadaan yang diatur, ya, maka ancamannya menjadi 10 tahun. Dan kalau lalai, kita lupakan dulu pidana. Kita bicara tentang bagaimana seharusnya kita di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 karantinaan dan pasal 3 bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan. Yang kedua, B, mencegah dan menangkal penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan. Jadi terlihat di sini bahwa tujuan utamanya adalah kesehatan masyarakat, sehingga sifatnya adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau mencegah dan menangkal penyakitnya tadi. Nanti kita lihat dalam praktik di butir-butir lanjutannya ya. Di pasal 35 sebutkan salah satunya misalnya tentang kendaraan. Setiap kendaraan darat yang di dalamnya terdapat orang hidup atau mati yang diduga penyakit terjangkit, artinya terkena penyakit tersebut, dia harus berada di dalam status karantina. Nah, artinya berarti kalau kita mengelola jenazah akibat COVID, tentu saja dengan pemikiran bahwa kita harus mengelola jenazah tadi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan masyarakat pada umumnya terhadap kemungkinan terjangkit oleh penyakit COVID-19 sehingga berada di dalam status karantina. Nah, pasal 93 mengatakan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini tidak untuk menakut-nakuti, tetapi yang penting adalah kita paham ada pengaturan yang dikenakan pada setiap orang di Indonesia itu untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan wabah tadi atau penyakit tadi, dan apabila tidak melakukannya atau menghalang-halangi penyelenggaranya maka dia terancam dengan pidana. Selanjutnya memang pasal undang-undang ini kemudian nanti akan ada PP-nya, tetapi yang akan kita lihatkan di sini adalah bagaimana pengaturan tentang pengelolaan jenazah tadi. Ternyata dalam bentuk peraturan memang tidak ada, tetapi bentuknya adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan dituliskan di sana bahwa dokumen ini adalah dokumen resmi, pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 yang diterbitkan atau dikeluarkan tanggal 27 Maret 2020. Poin-poinnya di sini salah satu yang menurut kita itu paling penting di sana di dalam bab tentang pengelolaan jenazah, yaitu bahwa petugas
harus menggunakan APD. Dalam arti adalah jenazah itu dikelola oleh petugas rumah sakit dan harus menggunakan APD. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus. Kemudian tidak ada atau jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah. Kemudian pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah. Sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya harus diperhatikan. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. Jenazah hendaknya diantar dengan mobil jenazah khusus. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah. Sedangkan di dalam protokol pengurusan jenazah pasien COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, di sana dituliskan dalam pengurusan jenazah bahwa pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas kesehatan, baik rumah sakit yang telah, petugas kesehatan pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenazah pasien COVID-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan dari plastik, tidak dapat tembus air. Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Pada waktu bicara tentang sholat jenazah, diatur bahwa untuk pelaksanaan sholat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak, sholat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi setelah sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari 4 jam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang. Kemudian tentang penguburan jenazah, lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah. Ini adalah panduan penata laksanaan jenazah di rumah sakit yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, nanti akan disampaikan oleh Dr. Adi Firmansyah. Nah, isu pentingnya dari sisi hukum adalah yang pertama harus ada penjelasan tentang perlakuan khusus ini kepada keluarga jenazah tadi. Yang kedua, harus dilakukan oleh, artinya pengelolaan jenazah tadi, harus dilakukan oleh petugas dengan APD dan tetap menjaga jarak. Yang ketiga, harus segera dibersihkan dan dimandikan, artinya jenazahnya, dikafani bila dia muslim, dan dibungkus dengan plastik atau kain yang tidak tembus air, dan kemudian tidak boleh dibuka lagi. Sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Pelayat harus menjaga jarak dan harus memakai APD, dan diharapkan hanya sebentar saja. Bila muslim atau muslimah, maka disolatkan sesuai ketentuan yang dibuat atau diatur di dalam fatwa MUI. Kemudian jenazah dikuburkan di kuburan yang minimum 50 meter dari sumber air tanah yang menjadi air minum dan minimum 500 meter dari pemukiman. Nah,
penjelasannya ini kemudian kita jelaskan bahwa yang pertama tentang penjelasan kepada keluarga. Tujuannya adalah perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan penyakit. Jadi bukan pada individu-individu atau kasus demi kasus, tetapi pencegahan penularan penyakit dari seluruhnya untuk kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat. Yang kedua, penjelasan diberikan tentang bahaya atau risiko penularan penyakit, terutama melalui cairan tubuh atau kontak dengan pelayat yang lain. Yang ketiga, apa yang akan dilakukan terhadap jenazah itu diuraikan dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga atau pelayat, misalnya saja tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan seterusnya, termasuk cuci tangan, etika berbatuk atau bersin dan seterusnya. Itu harus dikerjakan. Kemudian kenapa harus petugas yang melakukannya? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan penyakit. Petugas pun harus memakai APD dan selalu menjaga jarak. Disinfeksi peralatan dan fasilitas lain harus dikerjakan baik sebelum maupun sesudah. Jenazah dibersihkan, ditutup lubang-lubangnya dan dilakukan disinfeksi. Kemudian dianjurkan juga untuk memanipulasi atau melakukan tindakan-tindakan terhadap jenazah tadi seminimal mungkin, sehingga tidak mengakibatkan keluarnya cairan dari tubuh tadi. Kemudian dibungkus dengan kain dan atau plastik yang tidak tembus air. Kemudian kenapa waktunya harus dibatasi? Tujuannya sekali lagi perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan penyakit. Virus pada umumnya masih dapat hidup beberapa saat di benda mati. Di penelitian masih bisa ditemukan hingga 9 jam di tubuh mayat. Waktu di atas 4 jam biasanya mulai terjadi kerusakan sel sehingga virus dapat keluar ke ekstrasel, sehingga bisa keluar bersama cairan tubuh. Sehingga tentu saja berbahaya menjadi penularan. Meskipun kita juga tahu bahwa virus yang di luar sel akan terdegradasi dengan cepat. Tetapi tetap kita harus mengatakan untuk kepentingan pencegahan penularan penyakit, maka kita harus perhatikan betul tentang waktu yang dibolehkan gitu. Seberapa jauh keterlibatan keluarga atau kerabat, tentu saja sangat bergantung pada kebijakan rumah sakit dan pemerintah daerah setempat. Tetapi pada umumnya, keluarga sebaiknya tidak boleh memandikan, mengafani, memberi pakaian, membungkus kain, plastik, dan tidak dan seterusnya tadi. Oleh karena mereka umumnya tidak memiliki atau tidak menggunakan pakaian atau pelindung APD tadi ya. Yang ketiga, keluarga atau kerabat tadi boleh melayat, tetapi dibatasi jumlahnya. Oleh karena itu kita harus mengatur jaraknya tadi. Begitu juga pada sholat jenazah, sepanjang mematuhi aturan pencegahan penularan. Ya, ada APD, jaga jarak, pembatasan waktu, dan sebagainya. Kemudian boleh nggak turut dalam penguburan? Tentu saja boleh, tadi sudah disebutkan juga di dalam pedoman, tetapi setelah jenazah masuk ke dalamnya. Dan jagalah jarak, cukup jarak-jarak jauh, cukup untuk bisa melihat peristiwa atau prosesnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana WHO mengaturnya. Di sana disebutkan bahwa pekerja kesehatan, petugas kesehatan di kamar jenazah yang akan melakukan tadi, dan mereka harus menggunakan APD sesuai dengan standarnya. Kalau ada keluarga yang ingin melihat jenazah, maka dia tidak boleh memegangnya. Dan harus tetap memperhatikan standar precaution-nya, jadi kehati-hatian yang tinggi dan menggunakan tentu APD tentu dalam hal ini, dalam standar precaution tadi ya. Berikan dengan jelas apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh keluarga, sehingga mereka tahu bahwa dia itu nanti pada waktu berada di dekat dengan
jenazah, maka dia harus menjaga jarak, tidak boleh memegang, dan seterusnya. Anak-anak dan orang tua yang di atas usia 60 tahun atau yang memiliki penyakit-penyakit yang biasa kita sebutkan sebagai faktor risiko, mereka tidak atau harus tidak ikut di dalam pengelolaan jenazah tadi. Begitu juga yang kita ambil contoh salah satu negara yang lain, misalnya kalau tadi di WHO ini adalah di Inggris. Pengaturannya kurang lebih juga sama ya. Dia bahkan sebutkan di sana bahwa risiko masyarakat untuk memperoleh penularan yang telah meninggal, kemudian dia bisa menimbulkan infeksi itu meningkat karena dia bisa menimbulkan aerosol yang disebabkan oleh penanganan atau pengelolaan pada jenazah tadi. Kalau jenazah sudah pasti confirm COVID-19 atau yang memiliki gejala-gejala ke sana, maka ini terutama kalau ada di luar rumah sakit atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan, maka setiap orang yang ada di sana jaga jarak minimum 2 meter dari jenazah atau sebaiknya di luar ruangan yang sama. Dan kemudian baru memanggil dokter atau memanggil ambulans. Perhatikan juga bahwa pelayat itu sedikit mungkin karena harus diupayakan bisa berjarak setiap 2 meter, setiap orang dengan orang lainnya 2 meter. Sehingga paling tidak kita harus mengatakan dia sedikit mungkin jumlah pelayat tadi. Cuci tangan dan tindakan lain untuk pencegahan penularan juga harus dilakukan. Selain itu juga kita harus mengatakan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi harus tidak hadir. Nah, selanjutnya saya kira kita juga perlu memperhatikan tentang fatwa. Sebetulnya yang kita harus perhatikan semua agama ya sebetulnya. Pada umumnya agama juga harus kita perhatikan kepentingan-kepentingannya. Tetapi jangan lupa kepentingan-kepentingan agama tadi tetap harus menghormati ketentuan-ketentuan proses kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan tadi. Misalnya pada fatwa MUI itu dikatakan ini, umat Islam yang wafat karena wabah COVID dalam pandangan syara itu termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Jadi fatwa MUI, jadi yang beragama Islam bisa melihat ini, tetap harus menjaga keselamatan petugas dan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Dan selanjutnya Anda bisa melihat tentang pedoman memandikan. Saya tidak akan membacakannya karena ini fatwa MUI, ada bagusnya nanti Anda baca sendiri di fatwa MUI itu, dan kalau perlu nanti suatu saat kita akan ketemu lagi dengan menghadirkan atau saya kira sudah pernah ada pejabat di fatwa MUI itu sudah menjelaskannya kepada media massa ya, bagaimana tata caranya. Pedoman memandikan, kemudian nanti ada pedoman tentang mengafani, pedoman menyolatkan, dan pedoman menguburkan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin nanti mendalami ini, bisa membaca sendiri, tapi boleh saja nanti kalau perlu mendiskusikannya, kita diskusikan di sini. Nah, catatan akhir saya adalah bahwa penanganan jenazah COVID-19 itu telah diatur dalam pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh WHO, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan bahkan juga di fatwa MUI. Pemerintah daerah juga umumnya membuat pedoman yang sesuai dengan kekhasan lokalnya tadi. Khusus bagi para dokter spesialis forensik dapat mengacu kepada panduan PDFI. PDFI adalah Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang lebih rinci, termasuk bagaimana melakukan
detail tentang penanganan pengelolaan jenazah, baik pengelolaan pada pemulasaraan maupun pada waktu melakukan otopsi. Itu jelas di dalam pedoman tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti bisa terjadi diskusi dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof untuk presentasinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Ade Firmansyah Sugiarto untuk memaparkan presentasinya. Silakan Dr. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter, tenaga kesehatan maupun masyarakat umum dimanapun Anda berada. Tata laksana jenazah ini memang menimbulkan beberapa bagi yang kurang memahami atau yang belum memahami dengan baik, memberikan suatu nuansa yang berbeda karena banyak pertanyaan terkait apakah masih bisa menularkan dari jenazah dan apa yang harus kami lakukan dan kenapa kok jenazah pada kondisi pandemi COVID seperti ini, baik itu yang meninggal dengan suspek ya, PDP, ataupun yang konfirmasi kenapa harus dilakukan tata laksana pembungkusan dan lain sebagainya. Baik, ini kita melihat juga beberapa data perkembangan COVID yang meningkat, jumlahnya per hari masuk juga muncul di koran Kompas tentang kita harus bersiap terhadap kemungkinan terburuk. Dan hal ini pun juga ternyata telah menimbulkan peningkatan dari jumlah pemakaman yang pelayanan pemakaman di DKI Jakarta yang hanya bulan Maret sendiri ternyata sudah mencapai 4.377 pemakaman. Oke. Jenazah seseorang yang setelah meninggal tentu mengalami perubahan-perubahan, ya, bahwa perubahan dini, lanjut, dan termasuk terjadinya kematian seluler. Memang kita mengetahui bahwa virus adalah organisme yang obligat intrasel, artinya kalau selnya masih hidup maka virus itu hidup. Namun juga kita lihat juga bahwa ternyata virus corona ini ya setelah berada di beberapa media pun ternyata memiliki pertahanan yang sangat beragam. Ada yang mulai dari kita lihat paling kecil adalah 2 jam hingga yang sampai paling lama bisa sampai berhari-hari, sampai 4-5 hari. Nah, kita lihat ini juga dari penelitian di beberapa media, koper, cardboard, dan lain sebagainya, ternyata juga memiliki rentang waktu yang bervariasi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa memang sebagai obligat intrasel, maka apabila selnya meninggal mati, maka selnya ikut mati, ternyata kita melihat juga kita harus waspadai. Di luar itu juga ternyata ada virus corona ini masih mampu hidup di beberapa medium. Makanya kita selalu, anjuran dari pemerintah adalah pada saat setelah kita memegang tempat untuk selalu rajin mencuci tangan, kita pakaian harus kita pindahkan dan lain sebagainya, sehingga hal ini tidak mengurangi penularan dari virus corona ini. Apa sebetulnya yang bisa menimbulkan resiko penularan dari jenazah? Saat ini penularan utamanya adalah penularan dari jenazah adalah melalui droplet yang keluar dari lubang-lubang tubuh. Nah, sehingga penting untuk menutup lubang-lubang tubuh tersebut sehingga mencegah cairan tubuh keluar. Nah, droplet yang keluar dari lubang tubuh ini pun juga dimungkinkan timbulnya keluar sebagai aerosol adalah ketika pada tindakan-tindakan pemindahan dari ruang rawat, pemandian jenazah di mana kita akan melakukan manipulasi terhadap jenazah, menurunkan jenazah di liang lahat, mau memindahkan jenazah dari berangkar ke mobil jenazah sampai ke menurunkan di liang lahat. Ya. Ini untuk itu di mana mau manipulasi terhadap jenazah bisa mengeluarkan timbulnya aerosol yang keluar dari lubang-lubang pernapasan. Nah, untuk itu di instalasi kamar jenazah perlu kita lakukan zonasi. Ada tempat-tempat di ruang jenazah yang kita label dengan ruang kuning, atau ketika menangani jenazah yang suspek dan confirm menjadi levelnya adalah level merah. Maka ketika level merah, semua dua hal ini juga berpengaruh terhadap penggunaan alat pelindung diri, baik kepada petugas maupun yang berkontak langsung maupun terhadap orang-orang yang berada di kamar jenazah, termasuk juga keluarga. Nah, ketika
Alat pelindung diri level 2, di sini kita menggunakan, perbedaan dari kedua level ini adalah adanya masker yang digunakan maupun apron. Mohon maaf, ini apron pada level 3 adalah apron yang bisa dari bahan plastik atau spunbond, tapi yang gaun ya, menutupi mulai dari lengan sampai ke seluruh tubuh. Jadi sifatnya apron gaun. Dan masker yang digunakan adalah masker N95. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang dilakukan di kamar jenazah berpotensi untuk mengeluarkan droplet dalam bentuk aerosol sehingga bisa mencemari lingkungan atau bisa menulari pada petugas. Ketika pasien atau meninggal, ya, baik itu suspek maupun confirm COVID, maka sejak di ruang perawatan sudah harus ditata laksana dengan tepat. Kita memastikan lubang-lubang tubuh, baik itu mulut, hidung tertutup, termasuk kita masukkan ke dalam kantong jenazah yang tertutup, atau bila tidak terdapat kantong jenazah, maka kita bisa gunakan kain pembungkus ya, kain pembungkus. Jadi seluruh tubuh kita bungkus dengan plastik atau kain yang kedap air ya, plastik biasanya yang digunakan, dan kita ikat rapat sehingga tidak ada lagi cairan ataupun droplets yang bisa keluar dari jenazah. Kita pindahkan ke berangkat jenazah yang khusus ya, berangkat jenazah yang infeksius yang dimana kita bisa tutup dan kunci, dan APD bagi petugas dilepaskan di ruang perawatan, baru jenazah didorong ke kamar jenazah. Nah, penjemput jenazah harus menggunakan APD-APD yang level 2 di sini, masker surgical, Google, apron plastik, handscoon non steril. Dan selama perjalanan ke kamar jenazah tetap menggunakan masker yang surgical. Di kamar jenazah, apa yang bisa kita lakukan sebagai dokter spesialis forensik? Tentu bisa melakukan desinfeksi jenazah, baik dengan larutan formaldehid ataupun klorin ya. Formaldehid 10% dengan lama paparan setidaknya 30 menit, dan klorin. Klorin ini mencapai kadar 0,1% ya, karena sediaan klorin yang ada di pasaran adalah 5,25%, sehingga apabila diencerkan dengan air sebanyak 9 bagian, misalnya contohnya sediaan klorinnya 1 liter, kita encerkan dengan air bersih hingga volume 10 liter, maka akan didapatkan kadar klorin 0,5%, maka 0,1 hingga 0,5 masih bisa digunakan untuk melakukan desinfeksi. Setelah itu dilakukan pemandian jenazah, mengkafankan atau memakaikan pakaian dan membungkus jenazah dengan plastik yang kedap air, dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Atau bila tidak dilakukan desinfeksi jenazah, maka jenazah yang sudah dalam posisi terbungkus dari ruang perawatan tadi, sesampainya di kamar jenazah, bisa kita berikan larutan klorin pada bagian luar plastik pembungkus sehingga steril. Nah, bisa dilakukan langkah-langkah baik itu pemandian jenazah maupun dengan ditayamumkan mungkin, lalu dibungkus kembali dengan plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Ini yang tindakan yang bisa kita lakukan untuk membuat jenazah maupun yang sudah terbungkus tadi aman, tidak menularkan kembali kepada keluarga maupun kepada masyarakat luas. Bila dibutuhkan pemeriksaan mayat atau bedah mayat, maka di sini pada saat melakukan pemeriksaan luar, tentu dokter bisa melakukan dengan menggunakan tadi alat pelindung diri yang level 2. Sedangkan untuk yang apabila melakukan pemeriksaan dalam, maka digunakan alat pelindung diri yang level 3. Apakah masih mungkin kita lakukan pemeriksaan dalam? Karena sebagai dokter forensik tentu kita tidak bisa tahu ya, kita mendapatkan kiriman jenazah dari luar ya, baik itu pada kasus kematian yang tidak wajar, maka seorang dokter harus melakukan penapisan-penapisan riwayat sebelum meninggal. Apakah memang terdapat gejala-gejala sebelumnya? Jadi kasus kematian tidak wajar juga bukan berarti aman gitu ya, karena mati tidak wajar pada pasien yang suspek ataupun confirm bisa saja terjadi, gitu ya, sehingga harus dilakukan penapisan dan sehingga kita bisa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Nah, bila statusnya ODP atau PDP setelah kita lakukan penapisan, maka kita bisa lakukan kita edukasi keluarga untuk dilakukan desinfeksi setelahnya. Apakah
jenazah tidak boleh dimandikan sebetulnya tidak benar karena seharusnya bisa dimandikan. Namun itu tadi, pemandian jenazah ini harus dilakukan dengan posisi jenazah aman, ya, artinya kita lakukan desinfeksi, atau bila tidak memungkinkan maka kita siramkan larutan klorin tanpa membuka plastik pembungkusnya, ya, kita desinfeksi dengan larutan klorin atau dengan mentayamumkan jenazahnya juga bisa dilakukan. Namun tapi yang terpenting adalah bahwa kenapa kita harus kurangi kontak adalah bahwa petugas, kenapa kita harus lakukan oleh petugas? Karena petugas ini harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Langkah-langkah baik itu penggunaan, pelepasan maupun menata laksana cairan maupun alat pelindung diri yang limbah padat maupun cair itu harus dilakukan dengan tata laksana yang benar. Sehingga makanya pemandian jenazah ini pada yang suspek maupun yang confirm harus dilakukan di rumah sakit. Karena tadi limbah yang telah dikeluarkan dari yang hasil dari pemandian jenazah ini maupun pembuangan alat pelindung diri juga bisa ditata laksana dengan baik. Setelah tadi dibungkus dengan plastik, kalau misalnya ada kantong mayat yang kedap air maka bisa kita masukkan ke kantong mayat. Setelah itu terakhir tetap kita masukkan ke dalam peti jenazah. Standarnya peti jenazah ini memang harus peti jenazah yang kedap, ya, yang tidak bisa keluar air dari sana. Namun karena kita tahu sendiri, kualitas dari peti jenazah ini kita tidak selamanya kita bisa yakin bahwa peti jenazah 100% kedap, maka peti jenazah pun tetap harus kita bungkus kembali dengan bahan plastik, dan sebelum masuk ke dalam mobil jenazah kita desinfeksi kembali sehingga aman. Dan untuk layanan kedukaan selanjutnya maka bisa dilakukan di rumah sakit rujukan, ya, dapat dilakukan di masjid, atau sholat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh satu orang. Nah, sehingga tidak disarankan lagi disemayamkan di rumah. Sebaiknya dari rumah sakit masuk ke mobil jenazah bisa langsung ke tempat pemakaman umum. Untuk transportasi jenazah, maka supir mobil jenazah yang membawa jenazah PDP maupun konfirmasi tetap menggunakan APD berupa masker bedah dan dapat ditransportasikan ke tempat pemakaman umum. Namun tentu ini ada aturan dari Kemenkes maupun dari Pemda DKI, tidak keluar masuk pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas negara, darat negara, ini yang muncul. Sehingga kenapa? Maka pemakaman ini pun diatur oleh pemerintah, harus dimakamkan ada syarat-syaratnya. Dan tadi karena mobil jenazah yang berasal dari daerah yang terjangkit keluar masuk ke dalam suatu definisi kekarantinaan, maka pemerintah daerah sudah harus menetapkan TPU-TPU yang digunakan khusus untuk pemakaman jenazah baik itu suspek maupun COVID dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka sebetulnya keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah. Namun tetap kita lakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan tentang sosial maupun physical distancing, ya. Dan ini memastikan bahwa penguburan ataupun misalnya nanti dikremasi juga dilakukan tanpa membuka kembali peti jenazah. Peti jenazah bisa diposisikan, ya. Misalnya kalau muslim maka harus miring, maka sebetulnya peti jenazah bisa diposisikan miring, atau pada saat dimasukkan ke dalam peti jenazah itu bisa diposisikan dengan kondisi sudah miring, sehingga tinggal dimasukkan saja. Penguburan ini juga bisa dilaksanakan di tempat-tempat pemakaman umum sesuai syarat-syarat TPU. Dan sebetulnya ketika kondisi ini sudah kita tata laksana dengan baik, maka petugas di TPU pun juga sebetulnya sudah tidak perlu khawatir lagi, ya, dengan menggunakan APD, yaitu masker atau handscoon, sudah bisa membantu pemakaman. Lingkungan yang telah kita tangani dengan menangani jenazah yang suspek maupun yang confirm ini harus kita desinfeksi, ya, dengan untuk bila permukaannya kecil seperti meja ini atau gagang pintu kita bisa desinfeksi dengan alkohol 70%, atau pada daerah yang lebih luas bisa dengan menggunakan klorin dengan pengenceran 1:50, ya, sehingga didapatkan hasil akhir pengenceran adalah konsentrasi klorin 0,1%. Sedangkan pada jenazah tadi 1:9, sehingga hasil akhir klorin adalah kadar 0,5%.
Desinfeksi dengan petugas menggunakan APD lengkap yang level 2, maka lingkungan kamar jenazah didesinfeksi sesuai jadwal yang ditetapkan rumah sakit. Namun setiap peralatan dan ruangan yang telah dilewati oleh atau berkontak dengan jenazah, maka harus didesinfeksi setiap setelah selesai tindakan. Nah, bagaimana pada kematian-kematian yang di luar rumah sakit? Nah, ini yang kita harus waspadai. Kenapa? Karena sekarang, tapi masyarakat juga jangan sampai menimbulkan suatu kepanikan ya, atau kepanikan yang berlebih sehingga akhirnya jenazah-jenazah ini tidak ada yang menangani. Karena sebetulnya kita harus tapis bahwa jenazah yang meninggal akibat penyakit lainnya ya, yang non-COVID ya, itu bisa di Pulasara ataupun di tata laksana seperti biasa, dimandikan misalnya di masjid atau di rumah, tapi tentunya perlu menjalankan kewaspadaan untuk physical distancing agar dari orang ke orang tidak terlalu dekat ya, ada jarak dan lain sebagainya. Nah, namun bila jenazah ini adalah suspek COVID, maka tetap harus dihubungi dinas pemakaman dan sebaiknya jenazah ini ditata laksana di Pulasara di kamar jenazah di rumah sakit. Ya. Bagaimana kita tahu ini suspek atau tidak, maka tentunya setiap jenazah sesuai aturan akan diperiksa oleh petugas pemeriksa jenazah yang berasal dari puskesmas. Petugas ini melakukan kewaspadaan universal dan melakukan penapisan aloanamnesis gejala dan tanda bagaimana orang tersebut meninggal. Nah, apabila didapatkan suspek COVID, maka surat kematian harus dikeluarkan oleh puskesmas karena ini kematian yang di luar rumah sakit, namun dihubungi dinas pemakaman agar jenazah bisa dipulasara di rumah sakit. Kenapa pertimbangannya kita harus memulasara di rumah sakit? Bahwa ini kompetensi petugas pemulasaraan jenazah di rumah sakit terkait dengan tata laksana limbah infeksius maupun tata laksana limbah padat maupun cair itu juga akan lebih baik. Dan alat pelindung diri yang sudah digunakan pasca tata laksana ini yang harus hati-hati. Harus kita tata laksana dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Sekarang ini kita harus hati-hati karena pasca kita menangani jenazah, APD itu tidak bisa kita buang begitu saja. Harus kita kumpulkan, kalau di rumah sakit kita masukkan dalam plastik yang berwarna kuning, kemudian ini nanti masuk ke dalam standar pengolahan limbah di rumah sakit, limbah padat ya, alat pelindung diri ini dengan baik. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa kita gunakan di rumah sakit, dilakukan di rumah sakit? Karena kita misalnya di luar rumah sakit pembuangan atau penata laksanaan limbah padat ini yang memang menjadi menjadi kekhawatiran kita di luar. Nah, maka kunci penularan dari jenazah adalah tadi droplet. Droplet ini bisa berubah menjadi aerosol yang dapat keluar dari lubang-lubang tubuh saat dilakukan tindakan pada jenazah. Sehingga tata laksana jenazah pada pasien PDP COVID maupun konfirmasi COVID ditujukan untuk menghindarkan risiko-risiko pengeluaran droplet ini ataupun mengeluarkan material biologis dari tubuh yang mengandung virus ya. Karena saat ini juga ternyata ditemukan virus corona ini juga ditemukan di feses. Sehingga kita harus hati-hati ya. Ternyata bisa juga ada di feses. Dan setelah kita laksanakan jenazah sesuai prosedur, maka sebetulnya jenazah bisa dimakamkan di tempat pemakaman umum. Nah, seperti ini sebetulnya kita menyatakan bahwa bisa dimakamkan di mana saja. Namun sebetulnya adalah yang kita lihat di sini jenazah sudah ditata laksana dengan baik, masuk petinya di wrapping, maka petugas yang melakukan menguburkan ini seharusnya bisa menggunakan masker dan handscoon saja. Ya, karena saya yakin pasti panas sekali ketika kita memakamkan dengan APD yang seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita bisa lakukan diskusi yang baik untuk bisa menata laksana atau menjawab kekhawatiran yang ada di masyarakat tentang tata laksana jenazah pada pasien yang suspek maupun yang confirm COVID. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ade. Saya sudah menerima cukup banyak pertanyaan. Sebagian pertanyaan itu mirip-mirip satu dengan yang lainnya, sehingga saya simpulkan beberapa pertanyaan yang sama ini menjadi satu pertanyaan.
Saya mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dan ini saya yakin juga masyarakat ingin tahu, apakah betul jenazah itu bisa menularkan coronavirus apa tidak, dokter? Kalau kemudian ada juga pertanyaan yang lain kurang lebih sama, kita bisa satukan. Kalau iya, cara penularan COVID jenazah ke orang hidup itu seperti apa? Silakan Dokter Ade dulu barangkali. Baik, yang jelas jenazah itu virus yang berada di dalam tubuh pasien yang sudah meninggal bisa saja keluar kembali. Karena apa? Karena tadi tata laksana yang pada saat kita memindahkan jenazah, memanipulasi jenazah, bisa timbul pengeluaran droplets yang berbentuk aerosol dari lubang tubuh, dari lubang pernapasan. Atau juga ternyata ditemukan juga virus ada di feses sekarang. Nah, sekarang ini memang pengetahuan kita tentang virus corona ini berada di tubuh pasien maupun di tubuh jenazah ini masih sangat sedikit. Sehingga kita harus tata laksana dengan baik. Termasuk kenapa kita harus, kalau memang mungkin bisa timbul pertanyaan, kalau memang timbulnya dari droplet atau dari feses, kenapa kita nggak tutup begitu saja lubang-lubangnya? Ternyata kita juga masih belum paham bagaimana virus itu bisa mencapai di feses manusia. Sehingga kewaspadaan atau kehati-hatian yang harus kita lakukan adalah ya secara universal kita tutup seluruh tubuh jenazah dengan menggunakan bahan yang kedap air, kita ikat rapat dan baru kita masukkan ke dalam peti kembali. Maka setelah tata laksana seperti ini seharusnya jenazah itu menjadi aman dan tidak menularkan. Mungkin begitu. Iya. Terkait dengan yang manipulasi tadi, dokter, ini juga ada pertanyaannya. Manipulasi terhadap jenazah yang seperti apa sih, dok, yang menyebabkan adanya dugaan penyebaran secara aerosol tadi? Contohnya seperti apa sih, dok? Contoh paling mudah adalah pada saat misalnya kita mengangkat jenazah. Kita mengangkat tubuh jenazah, di mana kita pegang di daerah dada dan perutnya, itu bisa menimbulkan pengeluaran udara dari dalam rongga dada keluar. Nah, sesimpel itu aja kita mengangkat jenazah itu sudah bisa mengeluarkan pengeluaran aerosol. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya harus ditata laksana dengan ditutup lubang-lubangnya, dibungkus dulu sebelum kita pindahkan dan sebagainya. Begitu. Aerosol itu apa, dokter? Aerosol itu baik. Aerosol itu adalah sebetulnya ya butiran-butiran zat cair ya, semacam uap pernapasan yang mengandung virus. Nah, tindakan kita kalau misalnya selama ini droplet itu keluar pada saat orang itu bersin misalnya. Namun ketika cairan itu, lendir-lendir di dalam saluran pernapasan kita ini mengandung virus dan keluar melalui lubang pernapasan, itu sudah berbentuk aerosol yang justru lebih kecil dari droplet ukurannya. Yang dengan manipulasi yang sederhana itu pun juga sebetulnya itu sudah mengeluarkan, sudah keluar. Prof, ada yang perlu ditambahkan? Teoritis kalau droplet itu di atas, ukurannya kira-kira di atas 20 mikron gitu. Sedangkan kalau aerosol itu di bawah 10 mikron gitu. Masih ada lagi di antara itu antara 10-20 mikron, entah apa namanya, tapi kurang lebih bisa berperilaku kurang lebih sama gitu. Karena kecilnya maka benda tadi si aerosol itu bisa mengambang di udara itu lebih lama ketimbang droplet. Droplet itu dalam waktu nggak lama dia akan sudah turun sehingga biasanya tidak jauh dari orang yang mengeluarkannya tadi bisa 1-2 meter. Tapi kalau pada aerosol bisa lebih jauh dari itu. Oleh karena itu harus hati-hati. Baik, ini juga ada pertanyaan Dr. Ade. Prof juga, karena tadi sempat disampaikan dalam presentasinya, tidak dalam pedoman yang disampaikan oleh Kemdikbud itu jenazah tidak perlu disem atau diembami. Apakah ini juga mungkin salah satu manipulasi yang mungkin akan menimbulkan aerosol tadi itu, Dr. Ade? Ya baik, kita lihat di sini norma secara umumnya adalah bahwa memang pada pasien ya jenazah pasien yang confirm tata laksana confirm COVID itu memang
kita harus pembalseman atau pengawetan di sini yang kita lakukan ini, yang dimaksudkan di sini adalah tentunya kita tidak ingin melakukan pengawetan jenazah embalming untuk keperluan persemayaman rumah duka. Karena persemayaman ini yang memang bisa menimbulkan resiko di mana orang-orang itu berkumpul bermelayat itu untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga. Namun tindakan penyuntikan formalin maupun klorin yang kita berikan kepada jenazah ini tujuannya adalah untuk melakukan desinfeksi. Desinfeksi terhadap jenazah ini memang di literatur di luar dinyatakan bahwa pada formaldehid dengan paparan setidaknya 30 menit itu bisa menginaktivasi si virus corona ini. 30 menit. Ya, setidaknya 30 menit. Nah, sedangkan dengan klorin seperti halnya kita gunakan pada desinfeksi bila terdapat tumpahan cairan tubuh, maka klorin dengan kadar 0,5% itu juga bisa digunakan untuk mematikan atau menginaktivasi dari si virus ini. Sehingga dengan tindakan itu, maka jenazah ini sudah aman untuk kita tata laksana berikutnya oleh petugas yang terlatih tadi. Tapi tentunya yang perlu kita waspadai adalah apakah setelah itu keluarga boleh ikut memandikan misalnya. Tentunya kita tidak melarang, tapi selama adalah bahwa kewaspadaan universal itu harus dipahami dengan benar. Baik itu dari cara penggunaan APD, memandikan, maupun hingga melepas alat pelindung dirinya. Sekarang kita yang harus hati-hati adalah itu tadi, melepas alat pelindung diri yang telah berkontak dengan pasien ataupun jenazah, itu yang harus kita waspadai. Cara melepasnya, cara membuangnya itu juga harus dipahami, dilakukan dengan benar. Karena itulah memang jadinya rekomendasinya adalah harus dilakukan oleh petugas yang memang sudah terlatih. Begitu. Ini terkait sama tadi karena disinggung tentang desinfektan untuk proses desinfeksi jika memang diperlukan terhadap beberapa situasi. Ini ada pertanyaan Dr. Ade dari terkait keterbatasan. Jadi, Assalamualaikum dokter, mohon konsultasi di daerah kami, klorin, sodium hipochlorite itu sudah langka. Mohon advice untuk dekontaminasi jenazah ini bagaimana dokter? Bisa nggak pakai kaporit, kalsium hipochlorite? Iya, terima kasih. Sama ya, terima kasih. Ya, kalsium hipoklorit, natrium hipoklorit, yang terpenting adalah kita cari kloritnya tadi. Ya, klorit dengan kadar yang diencerkan hingga konsentrasi 0,5% tadi. Jadi sama saja. Ya. Sekarang banyak sediaan-sediaan itu di pasaran ya. Natrium ada juga sebetulnya untuk mendesinfeksi lingkungan kita gunakan dengan ada literatur yang menunjukkan ada benzalkonium klorida dan lain sebagainya. Namun untuk jenazah kita dari Perhimpunan Dokter Forensik memberikan dua itu tadi pilihan, formaldehid ataupun dengan klorin. Tapi Prof, izin Prof, kalau kembali ke pedoman Kemkes yang terkait sebaiknya ya, kata-katanya seperti ini kan, sebaiknya tidak dibalsem atau dilakukan untuk pengawetan, gimana Prof? Itu WHO memang anjurannya seperti itu, dan saya kira nggak hanya WHO, beberapa negara yang mengeluarkannya termasuk CDC juga mengatakan hal yang sama sebenarnya. Tetapi ada juga yang kemudian mengatakan di terakhir-terakhir itu ada yang mengatakan bahwa pembalseman asal dilakukan oleh pihak yang kompeten, menggunakan peralatan perangkat yang bagus, maka itu masih bisa ditolerir. Jadi artinya sebetulnya sederhananya begini, kalau kita membuat peraturan, maka peraturan itu harus kita yakini mampu dipahami dan diterapkan oleh semua orang. Karena kalau tidak, maka orang bisa mengartikannya beda-beda masing-masing orang. Misalnya kita mengatakan bahwa boleh dilakukan embalming, tetapi dengan cara dia harus melakukan gini. Belum tentu orang membaca atau mendengar seluruh kalimat lengkap. Maka dia akan mendengar satu aja, oh boleh. Orang berarti kita boleh melakukan embalming. Atau kita mengatakan bahwa seperti sekarang ini,
sebetulnya orang hanya perlu pakai masker kalau dia sakit, karena dia takut bisa menularkan pada orang lain. Orang yang sehat nggak perlu pakai masker. Tapi sekarang ternyata terbukti bahwa enggak, dua-duanya harus pakai. Artinya pada waktu awal kita mengatakan beda dengan yang sekarang. Nah, kita harus paham bahwa untuk kepentingan kesehatan masyarakat, maka kita ambil peraturan yang paling aman. Itu yang kita pakai. Karena kalau kita menggunakan peraturan yang pendek, atau kita memberikan peluang untuk melakukan apa-apa, padahal peluang-peluang itu sulit, maka ini akan bisa membahayakan. Saya kira dalam praktek kita sehari-hari sudah kita lakukan nih. Kita harus physical distancing. Apa ya kita harus menggunakan 2 meter tadi? Tidak semua orang sakit kan sebetulnya. Kalau kita orang sehat sama sehat, bagaimana? Sekali lagi, untuk kepentingan pencegahan, kita nggak tahu orang demi orang itu berpenyakit apa enggak, dia akan memberikan droplet apa enggak, dan seterusnya, maka atur aja yang paling aman buat semua orang, yaitu semua melakukan distancing. Begitu juga kita semua pakai masker. Itulah kira-kira yang harus kita pahami, bahwa di dalam pengaturan tentang pencegahan, maka kita harus menggunakan yang terbaik. Ya, atas nama pencegahan juga, terima kasih Prof. Atas nama pencegahan juga, rekomendasi yang dikeluarkan oleh perhimpunan terkait tata kelola jenazah itu juga berlaku tidak hanya jenazah yang confirm COVID ya Prof ya, betul, Dr. Ade, betul. tapi juga PDP yang belum terkonfirmasi karena katanya banyak sekali tes swab dan lain sebagainya itu yang belum keluar hasilnya, tapi pasien keburu meninggal dunia. Nah, itu juga mungkin termasuk ya Dr. Ade. Ya, betul juga Dr. Aryan. Kita melihatnya begini, pada kondisi jenazah ya, kita di kamar jenazah atau di instalasi forensik, tentunya kita memperoleh status itu dari ruangan ya, dari dokter yang merawat. Dokter yang merawat sudah nyampe dengan list penyebab kematian maupun dengan kondisi keterangan apakah ini PDP, suspek COVID, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita di forensik tentunya tidak lagi memeriksa gejala dan tanda tadi. Sudah bentuknya jenazah kan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus edukasi pada keluarga bahwa memang ada tata laksana terhadap yang suspek maupun yang confirm, itu ada tata laksana yang khusus. Sehingga ini membutuhkan edukasi bahwa pasien keluarga harus mengerti tentang hal ini. Tadi bahwa bagaimana cara pemandiannya, apakah akan dilakukan desinfeksi atau tidak, kemudian apakah langsung dibungkus dan kenapa harus masuk peti, kenapa petinya tidak boleh dibuka, dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh keluarga. Dan memang sangat dianjurkan ketika dari rumah sakit, sudah tidak lagi mampir kemana-mana. Dari rumah sakit adalah langsung menuju ke TPU. Nah, itu hal ini yang kenapa sehingga sekarang jumlah layanan pemakaman juga meningkat, gitu ya. Karena kita juga kewaspadaan kehati-hatian yang universal tadi itu harus kita kedepankan. Ya, jadi memang kami mengingatkan seluruh masyarakat juga agar tetap memahami situasi kondisi pandemi. Sehingga pada saat misalnya, kan masih PDP belum confirm, kenapa harus ditaruh seperti itu? Nah, memang kita aspek kewaspadaan atau kehati-hatian itu yang justru kita utamakan. Begitu. Itu kalau purna pasien Dr. Ade. Kalau misalkan jenazah yang dari luar bagaimana dok? Karena banyak juga kan death on arrival dan seterusnya gitu. Betul. Itu gimana? Baik, ini yang sebetulnya harus hati-hati. Tapi sebetulnya langkah-langkah yang sudah atau alur yang sudah ada di masyarakat itu sebetulnya sudah kalau bila kita laksanakan dengan baik itu akan melindungi masyarakat maupun petugas. Yang pertama adalah bahwa setiap jenazah yang kematian di luar rumah sakit itu harus diperiksa oleh petugas pemeriksa jenazah dari puskesmas. Maka PPJ ini yang akan bisa menapis. Sekarang sudah ada ya, dari panduan Kemenkes sudah ada tentang status ODP, PDP, confirm itu seperti apa.
sudah ada, dan di panduan-panduan dari perhimpunan-perhimpunan dokter pun juga sudah ada. Nah, apabila ditapis seperti itu dan ternyata misalnya skornya tidak lebih dari sekian, tidak menunjukkan gejala tersebut, ya kita sebetulnya bisa tata laksana dengan seperti biasa, ya dengan dimandikan di rumah atau lain sebagainya. Itu penapisan itu bisa diterapkan pada saat kita menerima jenazah atau tidak, dokter? Iya, betul dok. Jadi itu yang justru bisa kita kerjakan. Memang kalau dikatakan apakah kalau gitu pasti loh, kita nggak mengatakan demikian ya. Justru kehati-hatian ini yang kita kedepankan, makanya kita harus anamnesis dengan pihak keluarga. Apakah memang betul almarhum ini sebelum meninggalnya memiliki riwayat-riwayat seperti ini? Ada riwayat demam, ada riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi, ada riwayat perjalanan, atau mengalami kondisi batuk dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita tapis sehingga petugas bisa melihat, oh kalau memang suspek ya kita masukkan ke dalam alur yang suspek. Tapi kalau tidak pun ya maka keluarga juga tidak perlu khawatir, bisa melakukan pemandian pemulasaran yang dilakukan di rumah. Gitu. Ini benar-benar butuh kejujuran ya, Dokter Ade. Betul. Terkait dengan semua informasi yang diberikan kepada masyarakat, betul-betul dibutuhkan kejujuran untuk memberikan informasi itu kepada petugas kesehatan, khususnya petugas medis yang ada di instalasi kamar jenazah ya, sehingga tata kelola jenazahnya betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini masalah ini, dokter, mungkin ya dok, ada keluarga yang menutup-nutupi itu gitu. Kita melihat sekarang juga situasi banyak keluarga yang menolak untuk kerabat keluarganya sudah meninggal dunia untuk ditata kelola secara standar. Ini menurut Dokter Adi bagaimana, dokter? Ya, saya ya kalau memang kita sangat memahami ya bagaimana kondisi emosional keluarga pada saat ada kerabatnya yang meninggal dunia. Namun justru tindakan tata kelola atau tata laksana terhadap yang sesuai prosedur tadi terhadap jenazah ini, justru kita tujuannya bukan lagi buat jenazah tidak mungkin ya udah sakit terus jenazah sama jenazah menular. Justru kita ingin melindungi masyarakat, keluarga yang berada di sekitarnya maupun masyarakat umum pada umumnya. Maka jenazah harus ditata kelola dengan ada langkah-langkah tata kelolanya yang baik. Itu tadi yang harus, makanya kita membutuhkan kejujuran dari pihak keluarga. Bukan aib, kita nggak ada yang mau kok sakit COVID ya. Tidak ada yang mau sakit, nah, apalagi meninggal akibat COVID. Itu juga tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Namun ketika kondisinya ini terjadi, maka kita semua harus paham, yang kita lindungi justru keluarga dan masyarakat. Sehingga harus dibutuhkan kejujuran supaya jenazah bisa kita tata laksana dengan baik. Setelah itu, maka bisa dimakamkan di TPU. Justru sekarang ini TPU ini yang kita harus, kenapa kok tidak bisa? Boleh nggak di pemakaman keluarga misalnya? Saya tidak mengatakan tidak boleh. Namun suatu tempat pemakaman itu ada syarat-syaratnya. Nah ini, maka seperti kita pahami kenapa di Pemda DKI ini mensyaratkan adanya mendedikasikan di Pondok Rangon dan di Tegal Alur. Nah, karena sesuai aturan, ada aturan-aturan bagaimana TPU, tadi jaraknya dan sebagainya. Maka itulah yang harus kita kerjakan. Bukan kita melarang untuk di tempat pemakaman keluarga, tapi memang apakah iya tempat pemakaman itu telah memenuhi syarat. Nah, itu tadi. Makasih. Karena memang banyak kekhawatiran masyarakat terkait dengan jenazah itu apakah akan mencemari tanah dan air gitu ya, dekat atau tidak dengan kompleks perumahan sekitar. Ini juga terkait dengan pertanyaan tentang jarak 500 meter sama 50 meter dari sumber air tanah itu sudah cukup. Prof izin, Bro. Apakah pernyataan itu sudah cukup nggak, Bro? Confident pakai tidak dalam tata kelola ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya sekali lagi utamanya adalah kita mencegah penularan, sehingga kita melakukan berbagai
pengaturan agar betul-betul tidak melakukan sesuatu yang berlebihan atau ceroboh sehingga mengakibatkan nanti penularan terjadi. Baik di peraturan atau pedoman yang dibuat Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama, dua-dua sama mengatakan itu. 50 meter dari sumber air yang digunakan untuk minum. Nah, kata-kata ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita ingin masyarakat terhindar dari pencemaran sumber air minumnya tadi. Sehingga itulah yang dilakukan. Apakah terbukti bahwa sumber air minum itu akan tercemar oleh virus corona? Nggak ada yang tahu sebelum. Kita belum pernah melakukan penelitian tentang itu, sehingga kita belum pernah punya data atau fakta apakah sudah ada itu tadi. Tetapi kita tidak perlu harus sakit lebih dahulu dan kemudian ketemu sesuatu dan kemudian kita baru mengatur, oh kalau itu jangan melakukan itu, terlambat. Jadi oleh karena itu pengaturan tadi sudah ada. Jangan lupa WHO pun juga mengaturnya sebetulnya. Jadi beberapa dan WHO dan CDC itu juga mengatur bahwa tapi di sana angkanya adalah 30 meter. Tapi persoalannya adalah 30 atau 50 meter itu sangat bergantung pada jenis tanahnya, iklimnya dan seterusnya. Karena bagaimana cara atau transportasi di dalam tanah itu, air seperti apa itu sangat berpengaruh. Berapa meter yang dibutuhkan itu. Jadi saya kira yang penting buat kita adalah tugas kita adalah mencegah penularan, maka itu yang harus kita kerjakan. Jadi bahwa angkanya yang kita pakai 50 meter, barangkali pemikirannya adalah di Indonesia ini curah hujan tinggi, maka kemungkinan terjadinya transmisi di bawah itu, di bawah tanah itu bisa lebih jauh, maka mungkin kemudian diambil 50 meter. Tapi yang jelas saya tidak tahu bagaimana seharusnya menghitungnya seperti apa. Atau kemudian kita bisa mengatakan, bukankah kita sudah perlakukan jenazahnya dengan baik dan seterusnya tadi sesuai dengan peraturan, apa yang masih akan menularkan tadi? Sekali lagi tidak ada fakta atau data yang bagus yang kita bisa pakai untuk mengatakan evidence-nya begini deh. Itu belum ada. Tapi daripada kita salah, maka dibuat peraturan seperti sekarang ini. Seandainya saja kita bisa punya alat yang mengatakan bahwa jenazah itu setelah selesai di Pulasara atau dikelola tadi, terus ada alatnya melihat apakah masih ada nggak virus di dalamnya. Maka kita bisa mengatakan, oh ini aman sudah bisa diperlakukan dengan mudah, nggak usah ada takut segala macam. Tetapi sampai saat ini kita nggak punya alat seperti itu dan kita juga paham bahwa di dalam keilmuan kita mengatakan sel atau virus itu ada di dalam sel dan sel itu jumlahnya miliaran dan kalau sel itu kemudian rusak, mati, ternyata tidak sama, tidak semua sel matinya pada waktu yang sama dan pada waktu dia mati itu beda-beda gitu. Nah, yang mana yang paling terakhir matinya itu kita nggak tahu juga. Gitu. Oleh karena itu kita harus mengatakan ya sepanjang mungkin yang kita bisa kelola, itulah yang kita katakan bahwa sebaiknya sampai sekian gitu tadi. Nah, itulah barangkali yang perlu kita pahami juga. Terima kasih. Ada yang sedikit saya ingin menambahkan juga dari keterangan Prof tadi bahwa memang kenapa kita harus bungkus dan sebagainya ya. Kalau dikatakan apakah ketika selnya mati maka terjadi kematian seluler, virus juga akan ikut mati, bisa ya, tapi juga ternyata virus itu juga masih bisa hidup di materi-material yang mungkin bukan hidup ya, saya katakan adalah infeksius ya, bertahan sehingga masih infeksius di material-material yang non biologis, di permukaan, meja, di bahan aluminium dan lain sebagainya. Maka dengan kondisi kita melakukan perlindungan bagi jenazah tadi ya, setelah kita bungkus dengan plastik atau kantong mayat, kita masukkan lagi ke petinya setelah itu kita wrapping lagi baru kita makamkan. Maka harapan kita adalah pada saat nanti jenazah ini mengalami pembusukan, terjadinya kematian seluler, dan setelah sekian waktu itu jenazah masih berada di dalam plastik dan peti itu tadi.
Setelah itu baru dengan berjalannya waktu kita harapkan setelah nanti misalnya petinya pasti akan hancur juga kan, tentunya plastik atau apapun pasti akan hancur juga. Maka ketika itu semua hancur dan larut dengan tanah, kondisinya sudah aman, gitu loh. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi dengan berjalannya waktu, harapan kita ketika jenazah berada di dalam ini sudah tidak lagi mencemari. Karena kita tahu kalau misalnya kita makamkan seperti biasa itu kan pembusukan atau hancurnya jenazah ini akan cepat ya, karena langsung bersentuhan dengan tanah. Tapi ketika kita masukkan petinya kita wrapping, jenazah pun juga kita bungkus dengan plastik atau mungkin kita masukkan ke kantong mayat, maka harapannya ketika dia berjalannya waktu, jenazahnya terjadi kematian seluler, virusnya mati, virus yang ada di plastik atau pembungkusnya juga udah ikut mati, baru bercampur dengan lingkungan sehingga aman untuk masyarakat juga. Itu yang jadi dengan tata laksana seperti ini seharusnya TPU mana saja yang memenuhi syarat bisa memakamkan jenazah-jenazah, bisa digunakan untuk pemakaman jenazah-jenazah yang suspek maupun yang confirm COVID ini. Asal tadi ya ada tentunya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Saya kembali ke Prof dulu sedikit, Prof. Pertanyaan terkait dengan penolakan tata laksana jenazah suspek maupun confirm COVID ini dari masyarakat, dari keluarga, dari kerabat si almarhum atau almarhumah. Ini ada beberapa pertanyaan saya rangkum langsung, Prof. Ada dampak hukum enggak? Ada sanksi enggak untuk keluarga almarhum atau almarhumah yang melakukan penolakan tersebut? Penolakan untuk tata laksana atau tata kelola jenazah sesuai dengan standar prosedur yang sudah direkomendasikan, bahkan termasuk juga ke pemakaman. Ada beberapa situasi yang saat ini beredar, Prof. Itu ada beberapa pertanyaan. Kalau nolak tuh ada dampak hukumnya apa enggak sih, Dok? Ya, Prof? Ya. Tadi di slide saya sudah kemukakan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Di sana di dalam pasal 14 itu mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Itu sudah ada. Jadi sebetulnya ada. Saya kira dalam maklumat Kapolri juga disebutkan itu. Jadi artinya sekarang pun sudah mulai digalakkan oleh petugas untuk memastikan bahwa penanggulangan wabah ini dilaksanakan dengan baik. Penanggulangan wabah tadi. Karena kalau tidak sebetulnya yang bahaya bukan hanya 1 orang tapi semua termasuk negara ini menjadi kena semua. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Saya kembali lagi ke Dr. Ade. Kalau tadi kita bicara banyak tentang pasca tata kelola jenazah ini lalu kemudian dimakamkan. Ada satu pertanyaan, Dok. Kalau di kremasi, Dok, itu boleh nggak, itu pertanyaan pertamanya, boleh apa enggak? Mungkin ini dikaitkan juga, apakah masih ada juga tadi satu pertanyaan, virusnya masih nyebar nggak kalau sudah dikremasi? Baik, terima kasih. Apalagi ya, kremasi kan pasti sampai menjadi abu gitu ya. Nah, yang jelas petugas yang memegang jadi tentunya tadi setelah ditata laksana di kamar jenazah sampai masuk peti dan petinya di wrapping dan dibawa mobil jenazah itu harus sesuai. Nah, ketika di kremasi, di krematorium atau di TPU itu ya sebenarnya sama aja dengan menggunakan APD, masker dan handscoon. Kemudian di kremasi, maka kalau udah dikremasi tidak ada virus yang masih tahan dengan suhu yang gitu, nggak ada ya, Dok? Nggak, sudah itu material genetik jadi abu, apalagi itu juga udah pasti mati. Jadi kalau misalkan ada budaya yang apa itu larung ya? Abunya dilarung. Itu sudah aman ya, Dok ya? Aman, sudah jadi abu. Maka si virusnya sudah mati pada saat dikremasi tadi. Begitu. Oke, ini pertanyaan masih banyak nih, Dok. Dari rekan kita, Dr. Pudin,
tanya soal kelangkaan atau mahalnya peti saat ini. Kita punya alternatif nggak, Dr. Ade, Prof. Budi, boleh nggak pakai kantung jenazah saja tanpa peti misalnya gitu? WHO sebenarnya memberikan arahannya adalah yang penting adalah sudah dibungkus oleh satu bahan, yaitu kain ataupun plastik yang tidak tembus cairan. Intinya adalah kita ingin segala sesuatu yang keluar dari tubuh itu tidak keluar dari kantung tadi. Apakah itu dalam bentuk body bag yang normal dipakai itu juga nggak disebutkan. Jadi yang penting ya, tidak ada aplikasi. Yang penting adalah tidak keluar dari itu. Perlu nggak peti? Peti itu sebenarnya untuk memudahkan transportasi. Kalau bentuk yang tadi sebetulnya juga bisa dipakai. Nah, tetapi yang penting buat kita adalah kalau memang tidak ada peti, maka yang ini kemudian kita yakini saja dengan menambahkan bungkusnya lagi, tambahan yang dua tiga buah itu lapis, sehingga kita yakin ini tidak ada, baru kita berani mengangkatnya. Sekali lagi orang yang mengangkut juga terpaksa harus menggunakan APD yang baik sehingga di pencegahan penularan ini bisa terlaksana. Itu ada perbedaan nggak, Prof? Menggunakan APD dengan peti atau menggunakan APD dengan kantung jenazah terkait dengan petugas sendiri? Tadi sudah disebutkan sebetulnya kalau kita sudah melaksanakan dengan baik, maka kita seharusnya kita sudah bisa mengatakan bahwa kalau begitu kita cukup dengan APD yang level 2 ya, cukup sudah. Jadi tidak perlu sampai ke 3 itu. Tapi pada yang tadi mungkin kita harus mengatakan kalau dia tidak ada dalam peti, tapi dalam bentuk itu plastik-plastik tadi. Nah, tinggal kita harus mencari keyakinan seberapa yakin kita kantung itu sudah tidak mengakibatkan apa-apa. Atau kalau kita mau aman, kita gunakan yang level 3, angkut terbaik. Atau level 2 yang diperkuat lah. Gitu ya. Saya kira bisa dilakukan. Desinfeksi pada kondisi ini diperlukan nggak, Dokter Ade? Itu nggak? Ya, tentunya sama seperti tata laksana yang tadi. Bahwa setelah dilakukan pembungkusan, semua material yang berkontak dengan jenazah itu kita desinfeksi, baik itu dengan larutan klorin ataupun dengan alkohol. Tapi biasanya kalau desinfeksi lingkungan itu dengan klorin. Ya. Kemudian sebelum dan sesaat sebelum masuk ke dalam mobil jenazah, tentunya harus didesinfeksi lagi. Tadi si plastik luarnya tadi ya didesinfeksi baru masuk. Tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa kok kita harus benar-benar kok kayaknya bukan suatu pemborosan, tapi itu tadi ketika jenazah ini sudah ditanam, sudah dikubur, dan ketika kita yakin sekali ketika terjadi kematian seluler, pembusukan dari jenazah dan lain sebagainya, sampai akhirnya berhari-hari dan akhirnya kita harapkan si virus ini di dalam tanah mati sebelum akhirnya si petinya tadi hancur dan akhirnya bersatu dengan tanah di pemakaman tadi. Itu yang sebetulnya kita kenapa? Karena ini bervariasi sekali dan memang ini kan suatu virus yang baru ya, sehingga kita pengetahuan kita tentang kapan menyatakan apakah pasti tidak menular lagi, saya nggak bisa jawab di situ. Tapi yang jelas tadi sampai 4-5 hari pun ada literatur yang menyatakan di beberapa material bisa 4-5 hari. Sehingga tapi harapannya setelah itu plastik pembungkus ataupun peti yang sudah di wrapping ini kan juga akan hancurnya lebih lama dari tubuh si mayat tadi ya, jenazah tadi. Sehingga akhirnya juga tidak akan ketika nanti bersatu dengan tanah sudah aman buat tanam kuburan itu maupun nanti jarak dengan pemukiman dan sebagainya. Itu. Masih di tentang penyebaran virus dari jenazah pada orang hidup. Ini ada satu pertanyaan Dokter Ade. Apakah benar pernyataan bila pasien positif COVID meninggal, maka sebaran virusnya lebih dari 1000 kali? Prof mungkin bisa bantu nih. Dan ada lagi pernyataan bila pasien COVID meninggal, maka inangnya mati juga. Maka tidak ada lagi penyebaran. Mohon penjelasannya. Ya,
mungkin kalau yang penyebaran itu, jadi kalau jenazah tentunya sudah tidak mungkin batuk lagi ya. Jenazah itu keluarnya droplet atau aerosol dari bagian tubuh itu juga dari lubang-lubang tubuh juga keluar ya karena proses tindakan kita orang hidup itu terhadap jenazah. Pada saat mengangkat, dadanya terdorong, perutnya terdorong, udara dari pernapasan yang ada di saluran napas itu keluar. Nah itu yang mengakibatkan kita nggak tahu akhirnya tertular nempel di mana saja. Tapi saya nggak pernah baca itu ya Pak 1000 kali lebih hebat atau bagaimana. Justru terus waspadai adalah bahwa keluarga-keluarga pelayat-pelayat yang datang itu yang dimana mereka adalah menjadi orang yang dekat dengan ini, memiliki kontak erat tadi, yang itu yang harus melakukan kewaspadaan, menggunakan masker dan sehingga tidak menularkan pada sekitarnya. Nah, lalu kalau yang tadi dikatakan apakah betul secara teori virus itu obligat intrasel. Namun saat ini kematian seluler di tubuh jenazah itu sangat beragam. Misalnya saya ambil contoh sel otak paling cepat ya 4 menit sudah meninggal, 4 menit dalam kondisi hipoksia dia mati. Tapi sel di saluran pernapasan seperti sel di paru, antara ada literatur yang mengatakan dia mulai dari 3 jam atau bahkan ada yang kematian seluler terjadi bahkan sampai 1.500 menit ya, atau 25 jam. Karena kematian seluler ini juga tidak serentak. Dia juga dipengaruhi beberapa hal, suhu lingkungan, kondisi tubuh jenazah dan lain sebagainya. Nah ini yang mengakibatkan kita nggak bisa pasti apakah kalau harus kita tunggu. Kalau gitu kalau misalnya saya katakan sel-sel di paru mati, kematian seluler terjadi 3 jam sel paru. Saya nggak yakin juga 100% mati atau enggak terjadi kematian seluler. Sehingga aman. Ya, terus kalau misalnya 25 jam mati, apa iya jenazah kita biarin setelah 25 jam biar busuk? Kan nggak mungkin juga, nggak etis ya di situ. Sehingga kita tata laksana. Tata laksananya bagaimana ya gitu tadi. Kita ambil kewaspadaan standar dan kita tutup. Karena apa? Karena kita lihat sendiri si virus ini sendiri juga masih bisa hidup di tubuh jenazah. Seperti beberapa tesis residen sebelumnya dan yang dibimbing juga oleh Prof. Budi menunjukkan bahwa virus itu, sebagai contoh ini contohnya virus HIV ya. Virus HIV itu setelah hari ketiga pun masih infeksius di dalam sampai hari ketiga HIV ya. Kalau corona saya nggak tahu, tapi yang jelas corona di material yang non biologis, kayu, aluminium dan lain sebagainya juga masih bisa hidup di situ dan masih infeksius. Nah ini yang mengakibatkan kita juga harus waspada dan sehingga jenazah juga harus kita tata laksana seperti tadi. Kenapa kita bungkusnya sampai berdobel-dobel dan segala macamnya. Itu tadi. Dan saat ini juga patofisiologi si virus ini kita belum tahu dengan pasti. Apakah iya hanya di saluran pernapasan? Pasti ya, saluran pernapasan. Tapi ternyata ditemukan juga di feses. Nah, di bagian-bagian tubuh yang mana lagi yang kita saat ini juga tidak tahu, belum mendapatkan pengetahuan sana. Tapi kalaupun itu sudah kita yakinkan, contohnya pada mayat yang sudah membusuk lanjut misalnya, 2 atau 3 hari, apa iya di pakaiannya tidak menempel? Nyatanya di literatur, di beberapa permukaan yang non biologis pun ternyata masih bisa infeksius. Nah itu yang kewaspadaan seperti ini yang harus kita pahami. Itu ya menurut saya Dr. Kewaspadaan tata kelola jenazah salah satunya yang mungkin juga ditanyakan sama teman-teman adalah terkait dengan memandikan jenazah. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Budi mungkin ini kaitannya dengan fatwa yang ini yang tidak ada. Apakah memandikan jenazah itu boleh tidak dibuka pakaiannya? Kemudian untuk jenazah non-muslim pun juga boleh nggak diperlakukan seperti itu? Jadi dimandiin, tapi nggak dibuka pakaiannya gitu loh, Pak. Oke, sebetulnya pertanyaan itu harusnya dijawab oleh ahli agama. Jadi kalau saya menjawab agak berbahaya, salah ya. Tapi prinsip-prinsip yang tadi yang sudah kita kemukakan, bahkan di fatwa pun mengatakan bahwa diperlakukan sebagaimana sesuai dengan syariat,
tapi tetap harus memperhatikan proses medisnya itu. Jadi penanganan medisnya harus benar. Jadi kalau misalnya di fatwa itu sampai detail dia sebutkan, misalnya memandikan itu hukumnya wajib, dan itu wajib kifayah, harus dikerjakan. Tetapi kemudian kalau dikatakan bahwa kalau itu tidak mungkin dilakukan memandikan dengan air, menyucikan seperti biasa itu, maka bisa dilakukan dengan cara yang lain. Jadi di sana ada urut-urutannya sedemikian rupa sehingga proses pemandian sampai paling ujung pun kita masih atau sebelumnya kita sudah bisa membolehkan kalau tidak mau pakai air dia bisa pakai tayamum. Tayamum nggak bisa juga maka bisa nggak pakai sama sekali. Jadi sangat bergantung pada situasi. Tayamum pun juga mungkin tidak gitu ya, Prof. Kalau artinya sebenarnya keputusan di sana harus kalau bunyinya adalah kalau menurut pandangan ilmu kedokteran menurut ahli yang dapat dipercaya mengatakan seperti itu, maka kita setuju dengan itu gitu loh. Jadi saya kira fatwanya sudah sedemikian baik ya. Masih ke Prof nih Prof, ada satu pertanyaan tentang bagaimana kita menulis di surat keterangan kematian Prof untuk PDP yang meninggal dunia. Itu boleh nggak kita nulis terduga COVID? Gitu, Prof. Kalau dikatakan boleh atau enggak sih, ya begitu memang diagnosa kita memang suspek. Nah masalahnya adalah apakah kita bisa menunda dari waktu awal, tentu saja kita mengatakan suspek. Tetapi kalau kita melakukan pemeriksaan, teorinya harusnya kan kita swab kemudian kita periksa. Kalau hasilnya kemudian datang, nah kita koreksi. Sebetulnya kan sudah bisa dilakukan seperti itu. Tidak perlu kita harus mengatakan bahwa selama-lamanya akan bentuknya suspek itu. Tapi memang bisa juga ya, kalau pada suatu daerah yang tidak mungkin kita melakukan pelaminan swab dan kemudian melakukan konfirmasi tadi ya di tempat lain. Maka ya apa boleh buat, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau nanti, saya kira kita harus mengajukan pertanyaan ini pada pemerintah nantinya, apakah untuk kepentingan registrasi cukup dengan suspek saja boleh, karena kita menggunakan klinisnya. Jadi klinisnya harus klinisnya itu tadi, dan kemudian kita perlakukan seperti itu. Tetapi kalau yang klinisnya tidak meyakinkan, maka kita harus bertanya juga sama ahlinya nanti, apakah kita gunakan codingnya adalah coding yang pneumonia yang umum, ataukah bisa menggunakan itu. Ini saya kira sangat bergantung pada kita nanti bagaimana membuat kriteria kodenya tadi. Saya kira itu Mas. Tetapi kalau di departemen bagaimana? Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal terkait dengan penerbitan surat keterangan kematian. Ya, kita surat keterangan kematian yang digunakan di forensik ini RCM kita gunakan yang standar aturan dari Pemda DKI ya, sehingga di bagian lembar pertama surat kematian itu hanya ada penggolongan penyakit ya, penyakit atau gangguan maupun kecelakaan. Nah, tentunya di penggolongan penyakit atau gangguan ini kita golongkan adalah sebagai penyakit, tentunya penyakit menular. Karena belum ada edarannya apakah kita akan golongkan sebagai penyakit menular khusus. Seperti halnya pada HIV, avian influenza seperti SARS waktu itu dinyatakan sebagai penyakit menular khusus. Namun apapun itu suspek ataupun confirm tentunya adalah suatu penyakit menular, gitu ya. Nah makanya itu akan dilingkari di bagian penyakit menular. Nah nanti di dalam administrasi kematiannya tentu di dalam lembar identifikasi penyakit kematian yang di belakang beserta kode ICD-nya tentu penyakit-penyakit yang new emerging seperti ini, seperti kata Prof tadi, tentu perlu adanya pengkategorian yang khusus nih ya. Apakah bagaimana, karena kita harus evaluasi, setelah kita dapatkan pun kita evaluasi apakah dia
betul-betul mengakibatkan kematian atau ternyata penyakit-penyakit penyerta yang mendahului ini, komorbid ini yang bisa mengakibatkan memperparah kondisi itu. Saya rasa nanti berikutnya harus ditangani. Mungkin begitu. Oh, oke. Sebetulnya Dr. Ade, Prof. Budi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir pada waktu webinar kita hari ini, tapi sayang sekali waktunya tidak cukup bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum, sehingga seharusnya 1-2 jawaban mudah-mudahan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Barangkali bisa saya simpulkan untuk apa yang sudah menjadi diskusi kita berdasarkan presentasi dari kedua narasumber adalah bahwa undang-undang, pedoman, dan fatwa secara garis besar telah mengatur semua kebutuhan pencegahan, pengendalian wabah, khususnya terkait pengelolaan jenazah pada kondisi pandemi COVID-19. Pengelolaan jenazah pada masa pandemi COVID-19 dititikberatkan pada pencegahan penularan penyakit dan perlindungan bagi kesehatan masyarakat secara umum. Termasuk di dalamnya adalah petugas kesehatan yang terlibat langsung dalam pengelolaan jenazah. Sosialisasi tentang tata kelola jenazah yang standar, khususnya pada kondisi wabah seperti saat ini pada masyarakat menjadi sangat penting dan menjadi bagian dari edukasi keluarga yang wajib dilakukan saat melakukan tata kelola jenazah di rumah sakit. Tentu situasi seperti sekarang ini memerlukan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian wabah, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira kita bisa cukupkan webinar kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jangan lupa masih ada jadwal di Kamis tanggal 9 April 2020. Kamis tanggal 9 April 2020 jam 11 siang. Itu ada webinar session untuk awam dengan topik serba-serbi pengapuran sendi. Speakernya adalah Dr. Bambang Setio Hadi, SPPD KR, dengan moderator Dr. Johanna Damani, SPPD. Terima kasih Prof. Budi Sampurna, terima kasih Dr. Ade Firmansyah untuk waktunya pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua pemirsa webinar. Saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.